Well, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pejuang TOEFL semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Karena di video kali ini saya akan membahas beberapa soal. Ini beberapa soal atau sampel soal yang diambil dari pretestnya teman-teman PKPB UIN Malang ya, intensif bahasa Inggrisnya UIN Malang. Tapi teman-teman pejuang TOEFL semuanya juga bisa menyimak video ini. Begitu. Mungkin langsung saja ya dari nomor 1 dulu. Ini for your information bagi teman-teman yang baru mengenal TOEFL. Jadi untuk structure atau section 2 itu dibagi menjadi dua seksi. Dua section. Yang pertama adalah nomor 1 sampai 15 itu dikasih soal-soal yang seperti ini. Soal-soalnya soal-soal yang melengkapi kalimat. Jadi kalimat-kalimat yang kosong dan tugas kita adalah mencari yang kosong itu apanya. Kemudian yang nomor 16 sampai 40 itu seksi kedua. Itu adalah mencari kesalahan atau error analisis. Jadi dikasih kalimat begitu, nah nanti kita disuruh mencari yang salah dari kalimat itu yang mana, atau yang salah atau yang kurang tepat. Begitu ya. Oke, langsung aja nomor 1, kita ke nomor 1. Jadi sebenarnya teman-teman, nomor 1 semua soal dalam TOEFL itu adalah kalimat ya, berupa kalimat. Nomor 1 pun ini juga kalimat. Dan kalimat itu terdiri atas subjek plus verb plus objek opsional atau plus adverb. Ini opsional juga. Atau adverb itu juga bisa di depan. Adverb dulu, baru subjek, baru verb, baru objek. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana adverb ada di depan. Gitu ya. Jadi sebelum koma, ini semuanya sebelum koma ini dia semuanya adverb. Jadi many of the myths related bla 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 sampai saya itu semuanya adverb. Kemudian there are still a few remaining beliefs that require more research. Itu baru subject verb objeknya atau baru main clause-nya. Nah, ini adalah yang hilang adalah adverb yang berupa subclause. Nah, subclause itu pasti ada conjunction-nya ya, teman-teman. Jadi conjunction atau kata hubung plus subjek plus objek plus verb bisa. Nah, gitu. Nah, seperti yang kita lihat di sini, ini kegedean ya, saya kecilkan dulu. Oke, seperti kita lihat di sini sudah ada subjek verb untuk yang adverbnya ini. Jadi many of the myths related to the color blindness ini semuanya subjek. Ini subjek teman-teman ya. Ini semuanya subjek. Nah, baru ini dia verb. Berarti di sini ada susunan subjek sama verb di subclause atau di anak kalimat. Nah, katanya subclause itu harus ada conjunction-nya. Nah, kemungkinan yang hilang di sini sebelum subjek itu adalah conjunction. Gitu ya. Coba kita lihat yang conjunction yang mana? Yang conjunction ini termasuk conjunction. Kemudian nevertheless, moreover, ini juga conjunction. Tapi istilah lainnya dia conjunctive adverb. Adverb yang berfungsi sebagai conjunction. Kalau due to ini dia preposition. Nah, jadi kita bisa mengeliminasi ini. Jadi antara Alpha, Bravo, Charlie. Gitu ya. Terus yang mana? Gini, penulisan nevertheless atau moreover itu selalu diikuti dengan koma. Moreover, koma, subject verb. Atau nevertheless, koma, subject verb. Gitu ya. Sedangkan di sini tidak ada koma. Nah, di sini tidak ada koma. Jadi conjunction yang tepat untuk nomor 1 ini adalah alpha. Bener banget. Alpha ya. Jawaban yang tepat adalah alpha. Begitu. Kalau kurang paham bisa tanya di kolom komentar. Kemudian yang nomor 2. Nah, ini juga sebelum koma ini dia adverb, baru di sini subjek. Kemudian ini verbnya. Nah, kalau ini adverbnya dia berupa to infinitive ya, teman-teman. Jadi to combat excessive thoughts and impulse ini adverb yang berupa to infinitive. Jadi sebenarnya banyak nanti yang bisa mengisi adverb. Salah satunya adalah
subclause ini yang kita bahas tadi, subclause itu nanti berupa adverbial clause dan juga ada to infinitive, ada verb 3, ada verb ing, itu bisa menjadi adverb. Nah, mungkin nanti kita akan buatkan videonya secara khusus membahas tentang adverb ini. Oke, langsung aja kita ke yang hilang ini. Yang hilang ini dia setelah subjek sama verb. Nah, biasanya apa sih setelah subjek sama verb? Setelah subjek sama verb adalah objek. Nah, jadi yang hilang kemungkinan nanti adalah objek. Kemudian, yang bisa menjadi objek itu adalah noun atau kata benda. Ada 6 sih sebenarnya, cuman semuanya itu nanti noun ya. Dia rujukannya sebagai noun. Nah, kata benda ini itu bisa noun yang berdiri sendiri, bisa juga noun phrase. Nah, kalau untuk yang pilihan yang dikasih di sini itu semuanya adalah noun phrase. Noun phrase itu apa? Ya, noun phrase itu adalah kata benda yang ada rangkaian-rangkaiannya. Jadi kata bendanya tidak cuma satu, ada rangkaian-rangkaian yang menerangkan kata benda itu. Begitu. Kemudian kalau noun phrase atau noun itu bisa diterangkan oleh adjektif ya teman-teman. Adjektif, kemudian adjektif itu menerangkan noun. Nah, coba dicari di sini yang kata benda atau kata benda yang diterangkan oleh adjektif yang mana. Gitu ya. Kalau alpha ini certain kata benda, repetition, rituals kata benda, ini semuanya kata benda. Bisa sih, cuman balik lagi ke artinya. Jadi misalnya kalau education system, nah itu kata benda sama kata benda bisa. Nah, kalau ini secara arti tidak bisa. Kalau diartikan ya ritual pengulangan pasti. Nah, tidak bisa. Jadi kita bisa coret nomor A ini, option A karena tidak cocok. Kemudian kalau certainly ini adverb. Nah, adverb tidak bisa menerangkan noun. Kalau repetition ini noun. Kemudian certainly ini adverb. Tidak bisa. Kemudian yang Charlie, certain repetitive rituals. Nah, ini mungkin ya. Certain itu tadi adjektif ya teman-teman. Ini tadi adjektif. Ini ada adjektif, ada kata benda, ada kata benda. Kalau secara meaning kurang tepat. Nah, yang paling tepat adalah certain repetitive rituals. Dimana certain ini adalah adjektif, repetitif ini adjektif, ritual itu noun. Jadi repetitif menerangkan rituals, certain juga menerangkan rituals. Jadi adjektif menerangkan noun. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Ini kok geser-geser sih? Gini aja kayaknya. Oke, kemudian nomor 3. Nah, nomor 3 di sini. Oke, semuanya ini adalah rangkaian verb. Rangkaian kata kerja. Berarti sebelum ini yang kosong pasti semuanya subjek. Nah, benar banget. Ini adalah noun phrase yang berfungsi sebagai subjek. Oke, berarti setelah subjek kita nyari verb. Ini yang hilang verb. Nah, cuman susunan verb yang tepat yang mana? Alpha susunannya tepat. Kemudian Bravo tepat juga. Kemudian Charlie tepat juga. Delta tepat juga. Nah, oke, kita ke subject verb agreement. Subject verb agreementnya yang tepat yang mana? Di sini kita lihat sebelum of ya. Jadi kalau untuk menentukan subjek kita lihat noun sebelum of. Kalau ada of-nya, kita lihat sebelum of. Di sini headnya adalah causes. Causes itu plural. Jadi non plural itu juga harus ketemu verb plural. Gitu ya, verb plural itu yang misalnya kalau contohnya she eats ada s-nya, tapi she and he eat. Nah, eat itu adalah verb plural, verb yang tidak ada tambahannya sama sekali. Gitu ya. Nah, sehingga kita bisa mengeliminasi Bravo tidak, karena has ini untuk singular. She has, tapi she kalau they banyak itu have, bukan has lagi. Jadi Bravo sama Charlie bisa
bisa dieliminasi. Kemudian tinggal alfa sama delta. Nah, yang benar yang mana? Yang benar adalah delta. Oke. Kenapa delta? Bedanya alfa sama delta itu apa sih? Yang alfa ini dia aktif. Kalau yang delta ini dia pasif. Kata kerja pasif. Kenapa kita butuh yang pasif? Jadi kalau penyebab-penyebab itu diteliti ya, bukan meneliti. Nah, kita bisa identifikasi dari subjeknya. Kira-kira subjeknya itu butuh aktif atau pasif. Kalau misalnya di sini misalnya subjeknya seseorang, nah itu mungkin meneliti, bukan diteliti. Gitu ya. Oke, kemudian nomor 4. Nah, nomor 4 ini gampang sekali. Nomor 4, teman-teman. Coba kira-kira jawabannya yang mana? Jawaban yang benar adalah Charlie. Kenapa Charlie? Karena di sini N itu menghubungkan sesuatu yang sama ya. Jadi kalau yang dihubungkan apa? Yang dihubungkan adalah to live. Oke, to live. To live dan sebenarnya to breathe. Kalau yang dihubungkan to infinitive, yang setelah N itu harus to infinitive juga. Tetapi to infinitive itu biasanya to-nya itu diringkas dijadikan satu di yang depan saja. Gitu ya. Jadi to live and breathe. Tidak boleh to live and to breathe. Bagaimana dengan breathing? Nah, nanti tidak impas setelah to infinitive masa verb ing. Kemudian breathe ini verb 2. Kalau to itu harus ketemu verb 1. To infinitive ya. To infinitive itu harus ketemu verb 1. Maka jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Begitu. Next. Oke, nomor 5. Nah, nomor 5 ini yang hilang adalah verbnya juga. Nah, ini untuk sebagai tips juga ya. Jadi kalau di sini biasanya ada verb, yang dibutuhkan adalah verb, dan di sini adalah preposition. Ini preposition. Maka verb yang dibutuhkan di sini adalah verb 3. Kebetulan di sini ada to be juga. Setelah to be itu bisanya verb ing atau verb 3. Gitu ya. Nah, tapi karena di sini ada for, berarti yang paling mungkin adalah verb 3. Jadi jawaban yang paling benar adalah alfa. Oke, kita analisis dulu. Yang mungkin adalah alfa sama Charlie. Tetapi kalau Charlie itu artinya aktif. Artinya penguin yang membangun atau yang membuat untuk musim dingin. Nah, tidak gitu kan? Yang benar adalah alfa. Jadi penguin yang dibuat untuk musim dingin atau yang didesain untuk musim dingin itu mempunyai teknik survival atau teknik bertahan diri yang bla 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 kayak gitu. Nah, jadi yang tepat adalah alfa, bukan yang Charlie. Oke, nomor 6. Nomor 6 ini some researchers, dia subjek. Jadi di sini dia pasti butuh verb. Nah, tinggal rangkaian yang verb yang mana? Rangkaian verb yang benar yang mana? Rangkaian verb yang benar adalah have, ini tidak bisa. Jadi kalau have di sini verb ing harus ada been-nya. Have been consistently showing. Nah, gitu bisa. Kemudian have consistent shown. Tidak bisa. Ini dia verb. Ini verb. Verb itu bisa diterangkan oleh adverb. Sedangkan konsisten ini dia adjektif ya. Jadi harusnya consistently shown. Jadi ini dia adjektif untuk menerangkan verb. Nah, ini tidak bisa. Yang benar adalah, baru Charlie ini tepat. Jadi ini adalah adverb dan shown ini adalah verb. Jadi adverb menerangkan verb. Kemudian di sini juga tensesnya juga benar. Kalau some researchers
have consistently shown ini adalah tenses yang dipakai adalah present perfect. Present perfect. Begitu. Nah, jadi present perfect yang pas adalah Charlie. Oke, terakhir. Ini terakhir ya. Nomor 7 terakhir untuk yang section 1. Nomor 7 ini juga gampang banget ya, nggak usah lihat soalnya jauh-jauh, lihat saja could. Could ini dia modal. Istilah grammarnya modal. Nah, semua modal itu pasti plus verb 1 titik. Tidak boleh verb yang lain. Verb 1 tanpa ada tambahan apa-apa. Misalnya can plus eat. Nggak boleh eat atau eating. Nah, ini nggak boleh. Yang boleh adalah eat saja tanpa s. Nah, ini baru boleh. Jadi I can eat, bukan I can eat atau she can eat. Tidak, walaupun subjeknya she, tapi kalau ada modal pasti harus mutlak verb 1. Tidak boleh ada tambahan apa-apa. Jadi yang verb 1 mutlak yang mana? Yang alpha. Benar banget. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah alpha. Ya, itu untuk yang soal 1 sampai 15, sampel soal 1 sampai 15. Ini contoh soal yang 16 sampai 40. Ini sudah berapa menit ini? Sudah 16 menit. Nggak apa-apa, kita selesaikan saja. Oke, nomor 16 ini kira-kira yang salah yang mana? All of the students are doing. Kelihatan banget ya. All itu harusnya is. Ingat film apa itu 3 Idiot itu ya, yang India. All is well, bukan all are well, bukan begitu. Lagian kan sulit juga, nggak enak ya. Yang enak ya all is well. Walaupun sebenarnya all itu bisa is, bisa are. Nah, itu nanti akan ada bahasan lebih lanjut. Nah, begitu ya. Tapi di sini yang simpel saja, all is well atau all of the student is doing their biology assignment when Mr. Smith arrived. Very good. Kemudian 17, the girls their selfish ini tidak ada ya teman-teman. Adanya them selfish. Jadi B ini salah. Oke, gampang kan? Gampang. Jadi kalau saya mengerjakan grammar itu, structure itu favorit juga nomor 16 sampai 40. Itu ngerjakannya enak. 18, Nadia wanted to know what ini ya yang janggal ya. Kenapa janggal? Memang kalau what itu kalau kata tanya itu harus ada auxiliary-nya. Misalnya what do you do? Lihat enggak ini ya. Misalnya what do you do? Ini kalau kalimat pertanyaan harus ada do-nya di sini. Ini juga ya. What did I do? Ini mungkin benar, tapi kalau kalimat pertanyaan. Nah, nomor 18 ini bukan kalimat pertanyaan. Jadi ini what-nya digunakan untuk klausa. Nah, kalau what untuk klausa ya, what bisa subjek, bisa verb langsung saja. Gitu. Jadi tidak perlu what do kemudian subjek verb, tapi langsung saja what kemudian subjek sama verb. I don't know what you like. Saya tidak tahu apa yang kamu sukai. Tidak boleh I don't know what do you like. Tidak boleh. Tapi kalau tanya, apa sih yang kamu sukai? What do you like? Nah, itu baru benar. Nah, jadi yang benar di sini adalah what I do last Wednesday with Marilyn at campus. Jadi without did. 19. Oke, 19. He doesn't like smoking now, but he used to smoke when he lived in Canada. Oke, gampang banget. Ini teman-teman catat ya. Jadi kalau used to terbiasa itu plus verb ing. Used to smoking. Gitu.
Jadi yang benar adalah, yang salah adalah Charlie. Kemudian 20, Mr. Black is a saleswoman, so no one is enough brave to talk to her. Oke, gini ya. Enough itu kelas katanya adjektif. Jadi kalau misalnya untuk menerangkan noun, misalnya apa noun itu? Contoh noun adalah air, itu enough water. Enough water. Oke, ini untuk kalau enough digunakan untuk menerangkan adjektif. Tapi enough itu bisa juga menjadi adverb untuk menerangkan adjektif. Nah, tapi kalau untuk menerangkan adjektif itu adjektifnya dulu baru adverb. Jadi misalnya she is beautiful enough. Dia itu cukup cantik. Tidak boleh she is enough beautiful. Gitu ya. Nah, di sini brave itu dia adjektif. Jadi yang benar adalah so no one is brave enough to talk to her. Nah, jadi ini kebalik. Begitu. Kemudian nomor 21, nomor 21 ya. Nomor 21, Mary likes banana and avocados very much, and so does Cindy and Lisa. Oke. Ini adalah perbandingan ya. Oh, bukan. Penggunaan auxiliary yang tidak tepat. Kalau di sini Cindy, mungkin so does Cindy, bener. Tapi karena Cindy and Lisa, itu harusnya bukan does tetapi do. Jadi yang salah adalah delta. Ya kalau kalimat pertanyaan saja ya, misalnya does Cindy eat? Apakah Cindy makan? Gitu, karena does itu untuk singular. Tapi kalau sudah plural, Cindy and Lisa itu kan plural ya, sudah banyak. Itu pakainya do bukan does. Do Cindy and Lisa eat? Nah gitu, jadi tidak boleh does lagi. Nah itu penggunaan do sih. Kalau do itu untuk plural, lebih dari satu. Kalau does itu untuk singular. Nah di sini Cindy and Lisa lebih dari satu, berarti do. 22. Rarely Tony goes to campus every day. Mana tadi? Rarely Tony goes to campus every day to attend Mr. Nathan's lecture. Oke, yang salah adalah alpha. Kenapa? Kalau ada susunan setelah ini ya, setelah rarely, setelah seldom, rarely jarang, kemudian seldom jarang juga atau tidak pernah, itu susunan setelahnya itu berupa kalimat inversi atau berupa kalimat seperti kalimat tanya, gitu ya. Jadi yang benar di sini adalah rarely does Tony go to campus, gitu. Rarely does Tony go to campus every day to attend Mr. Nathan's. Jadi negatif adverb ya, apa ini namanya negatif adverb? Kalau rarely, kemudian nanti kita buatkan video sendiri saja ya, karena lumayan banyak ini nanti. Itu plus inverted sentence. Udah, gitu saja dulu. Ini dicatat dulu, nanti mungkin kalau di kelas boleh ditanyakan inverted sentence itu gimana. Gitu ya. Kemudian 23. 23 ini gampang banget. Has he returned the money that he borrowed 2 weeks ago? Ini adalah present perfect ya. Jadi harusnya has he returned. Ini harus verb 3. Yang salah adalah A. Ini harusnya returned. Nah, gampangnya gitu. Jadi kalau dibuat kalimat positif, he has returned the money, gitu ya. Jadi has itu plus verb 3. Gitu, ini untuk nomor 23. Catatannya di sini kalau teman-teman mau lihat mau lihat materinya, coba buka present perfect.
Nah, itu nanti lihat susunannya yang benar seperti apa. Pasti nanti subjek, has atau have ketemunya verb 3. Nah, ini sedangkan verb 1. Kemudian 24. Lindsay has already graduated from final university. Oke. Kalau di sini ini present perfect ya. Di sini harusnya juga present perfect biar imbang. Jadi yang salah ini delta. Kalau didn't see ini simple past. Yang benar adalah hasn't see. Yang gampangnya kalau di sini has, maka question tag-nya juga pakai has. Gitu ya. Dan harus disingkat. Question tag harus disingkat. Hasn't see. Terakhir. Nah, ini sama 25 ini sama kayak 23 ini ya. Jadi all of the reports should have been. Setelah been ini bisa verb ing, bisa verb 3. Nah, ini sama-sama perfect ya. Ini sama-sama perfect. Nah, karena di sini ada ada preposition, maka sebelum preposition ini yang tepat adalah verb 3. Nah, ini juga bisa menandai ya. Kalau di sini verb, kemudian di sini ada preposition, itu kebanyakan butuh verbnya adalah verb 3, bukan verb 1, bukan verb ing, bukan verb 2, tapi verb 3. Gitu. So, the correct answer is Charlie. Ya, Charlie ya. Submit itu oke, Charlie. Nun yang delta. Oke. Begitu. Teman-teman, begitu ya untuk pembahasan soal kali ini. Mungkin ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Atau kalau teman-teman PKBPI nanti kalau ada kesempatan offline bisa ditanyakan di kelas offline atau via WhatsApp saja. Begitu, semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam meraih skor impian teman-teman. See you on the next video. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.